Sejumlah pelajar menentek senjata tajam menyerang pelajar lainnya di tengah kepadatan arus lalu lintas di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kondisi ini membuat pengendara sempat berhenti lantaran takut jadi korban salah sasaran. 9 pelajar pelaku tawuran diamankan polisi. Dari hasil penelusuran ada 9 pelajar kita amankan. 9 pelajar kita amankan, di situ membawa barang bukti yang dapatin ya kebetulan tidak ada senjata tajam. Karena mungkin sudah selesai, hanya ada bendera salah satu SMK. Apa boleh kita katakan mereka ini seperti untuk aktualisasi di media sosial. Polisi akan memanggil orang tua pelajar pelaku tawuran dan pihak sekolah agar melakukan pengawasan terhadap siswanya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kepulan asap hitam disertai kobaran api membumbung tinggi dari bagian tengah Pasar Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam waktu singkat, api menjalar ke deretan kios dan menghanguskan puluhan tempat usaha. Seorang pedagang sempat mencari alat pemadam api ringan, namun saat kembali kobaran api sudah tak dapat lagi dikendalikan. Proses pemadaman yang dilakukan petugas damkar juga sempat terkendala akses jalan yang padat. Dari belakang, saya cari kok ada asap ini, kirain orang bakar itu, rak telur. Kirain orang bakar rak telur. Lama-lama kok ada rasa bau karet. Saya periksa lah, ternyata sudah ada api sudah di atas plafon, tepatnya di penjual es batu, es batu kulkas-kulkas itu. Kendala karena masyarakat ya, karena satu sisi menyelamatkan barang-barang dia di pasar, ditambah akses untuk masuk itu cukup sulit ya, karena banyaknya kabel-kabel bentang ya. Petugas kepolisian melakukan olah TKP memastikan penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun puluhan pedagang yang kehilangan tempat usahanya merugi hingga miliaran rupiah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Saya posisi di dalam aspal. Kompleks Asrama Polisi Panularan Kecamatan Laweyan, Solo, Jawa Tengah terbakar Jumat sore. Banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api kian membesar dan menghanguskan 12 rumah. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya menjinakkan si jago merah agar tidak merambat ke bangunan lain. Api padam 2 jam kemudian. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah warga mengungsi di beberapa lokasi yang disediakan Pemkot Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah hotel mewah di dekat Central Park Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Acara zikir dan doa kebangsaan menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia digelar di Monas sore hari ini. Duel Indonesia All Stars melawan Aston Villa digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta malam nanti. Halo pemirsa, selamat sore. Hari ini kami akan hadirkan sejumlah laporan langsung dari berbagai titik di Jakarta, baik dari Monas, Sunter hingga Gelora Bung Karno. Bersama saya Nova Zakwan, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Kebakaran melanda sebuah hotel mewah di dekat Central Park Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Loh, kok apinya makin gede? Dalam video amatir yang direkam warga, kebakaran hanguskan salah satu sisi bagian kanopi lobi hotel. Panel jendela di sisi atas kanopi juga terbakar habis. Menurut warga sekitar, kebakaran terjadi sekitar pukul 8 kurang. Api pertama muncul dari area panel jendela dan percikannya mengenai kanopi. Kebakaran kini sudah padam setelah mobil Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta dikerahkan ke lokasi. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Kebakaran, aduh.
makin gede loh. Loh. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah kian meluas. Kebakaran menyebabkan kabut asap mengganggu jarak pandang pengendara yang melintas. Kebakaran hutan dan lahan kian meluas di Jalan Trans Kalimantan, Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiran Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Tim Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Dalkarhutla, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berjibaku melokalisir api. Petugas juga mengerahkan sebuah helikopter waterbombing milik BNPB. Cuaca panas dan tiupan angin serta minimnya sumber air membuat petugas kesulitan memadamkan api yang membakar hamparan lahan gambut. Diperkirakan lahan yang terbakar mencapai ratusan hektar. Kebakaran lahan ini membuat kabut asap menyelimuti Jalan Trans Kalimantan. Sejumlah pengendara mengeluh jarak pandang yang terganggu dan gangguan pernafasan. Pokoknya nggak terang gitu lah. Awalnya ada kabut dengan ada bau-baunya. Bau asap itu Iya, bau asap. Bu, kalau kondisi ini mengganggu perjalanan nggak Bu? Ya mengganggu, sangat mengganggu sekali. Jarak pandang gimana jarak pandangnya Bu? Ya nggak seperti normal lah. Petugas gabungan bersama relawan terus berupaya mencegah kebakaran hutan dan lahan tidak semakin meluas. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Video seorang warga merekam aksi oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat diduga melakukan pungutan liar kepada sejumlah sopir truk dan pick-up. Korban diperas 1,7 juta hingga 3 juta rupiah. Pulangin duitnya semua. 1.700.000 semua. Kamu jangan keluar sini dulu. Saya temannya Pak Dizik, Pak Teguh, Pak Zeno Baktiar. Sopir ini diminta 1,7. Kamu sini dulu, kamu yang nangkep truknya kamu. Saya teman Pak Dizik, pulangin duitnya 1,7. Ini di sopir. Ya, kamu kasih ke siapa? Yang nangkep kamu siapa? Dari rekaman video amatir yang direkam warga, sejumlah sopir truk dan mobil bak menjadi korban dugaan pemerasan dan pungutan liar oleh sejumlah oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi di pos Dinas Perhubungan Poncol di Jalan M. Hasibuan, Bekasi Timur. Sejumlah sopir dipaksa ke gerai ATM untuk mengambil uang sebesar Rp1.700.000 hingga Rp3 juta. Para sopir dipaksa menyerahkan uang ini untuk petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi usai surat-suratnya ditahan. Sejumlah oknum petugas Dinas Perhubungan panik saat aksinya direkam warga. Bahkan uang yang sebelumnya sudah diserahkan akhirnya disuruh dikembalikan lagi ke sejumlah sopir. Setelah rekaman video viral di media sosial, pos Disub Poncol kini ditutup dan tak lagi ada aktivitas petugas Dinas Perhubungan berjaga. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi geram dengan ulah para petugas. Saya sangat kecewa dengan perilaku oknum aparat Dishub Kota Bekasi yang melakukan tindakan pungli, pemerasan terhadap para sopir. Dan tadi malam saya sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi karena mereka merupakan pegawai Pemkot Bekasi. Apakah di ASN, P3K atau P3K paruh waktu, saya sudah menyampaikan ke Pak Wali Kota Bekasi untuk dilakukan tindakan tegas dengan diberhentikan dari pekerjaannya secara tidak hormat. Aksi pemerasan dan pungutan liar oleh oknum Dinas Perhubungan dilaporkan sering dilakukan di Jalan Protokol Kota Bekasi. Para petugas mengincar kendaraan luar daerah yang melintas dan diduga mencari kesalahan untuk dilakukan pemerasan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sejumlah mal di Jakarta dan wilayah lainnya tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter. Pemasangan pagar ini viral di media sosial dan memunculkan tanda tanya masyarakat. Pagar setinggi sekitar 2,5 meter terpasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pagar terpasang tepat di dekat pintu masuk utama mobil di Jalan Raya Kasablanka. Saat ini pagar besi yang terpasang bersepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus dengan bagian atas menyudut dan lancip. Tidak hanya di Jakarta, salah satu mal di Bekasi, Jawa Barat juga memagari malnya.
seperti yang terjadi di mal di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pagar logam cukup tinggi memagari setiap sisi bangunan. Menanggapi banyaknya mal yang tiba-tiba memasang pagar, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui Direktur Operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital, yaitu melalui Dirresiber termasuk Reskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi. Kami juga akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait tentang situasi terkini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Polda Metro Jaya juga mengaku sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman. Kendati demikian, Polda Metro Jaya kini meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, setelah ramai diperbincangkan publik terkait pemasangan pagar tinggi, pihak mal akhirnya buka suara. Menurut pihak mal, pemasangan pagar bukan untuk menghalau aksi massa seperti yang diperbincangkan, melainkan demi memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Setelah timbulkan pertanyaan kenapa tiba-tiba sejumlah pusat perbelanjaan atau mal dipasangi pagar tinggi, pihak Pakuwon Group selaku pemilik mal akhirnya angkat suara. Menurut Sutandi Purnomo Sidi, tidak ada maksud lain di balik pemasangan pagar tinggi. Sutandi menyebut pemasangan pagar dilakukan demi menjamin keamanan dan kenyamanan para pengunjung. Sutandi juga mengaku pemasangan pagar dilakukan untuk mengganti pagar lama yang sudah rusak. Tidak hanya itu, Direktur Marketing PT Pakuwon Group itu juga membantah jika pemagaran dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya aksi massa. Yang jelas, Pakuwon itu bukan peramal. Kita nggak tahu mau terjadi apa. Ngawur. Ya siapa tahu dari order gitu loh. Pakuwon, habis gini ada titit-titit gitu loh. Titit-titit. Sekarang berkembangnya zaman, terus Pakuwon City sendiri sudah semakin maju, kita harus perbaiki, kita harus upgrade. Nah itu aja sih, simple as that. Setali tiga uang, Menteri Perdagangan Budi Santoso juga angkat bicara. Walaupun mengaku tidak tahu menau alasan pemilik mal memasang pagar tinggi, namun Budi menjamin tidak ada masalah apapun di balik pemasangan pagar, termasuk alasan peningkatan keamanan. Konfirmasi isu yang berkembang, emang mal itu lagi ditingkatin pengawasannya ya Pak? Apa maksudnya meningkatkan pengamanannya mal-mal? Pusat perbelanjaan Pak. Kita dari koordinasi dengan Dipindo, dengan Apindo, dengan APBI nggak ada masalah, nggak ada isu itu. Berarti kabar yang membangun pagar itu nggak ada kaitannya dengan itu. Sebelumnya sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, Bekasi hingga Surabaya dipasangi pagar setinggi 2,5 meter. Salah satunya Mall Pakuwon Bekasi. Padahal sebelumnya pusat perbelanjaan tersebut tidak dipagari. Warganet pun penasaran dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi hingga khawatir akan terjadinya aksi massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu menanggapi fenomena mal dipagari, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pihak mal tidak melakukan tindakan antisipasi yang berlebihan. Kedua, berkaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta, mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman. Kita ke informasi lainnya, zikir dan doa kebangsaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia digelar di Monumen Nasional atau Monas, Jakarta. Sejumlah persiapan digelar untuk memastikan kelancaran acara zikir dan doa kebangsaan yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, serta sejumlah tokoh lintas agama. Lebih dari 1.200 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemprov DKI Jakarta diterjunkan untuk mengamankan jalannya kegiatan. Acara ini terbuka untuk umum dan akan berlangsung mulai pukul 5 sore hingga setengah 10 malam waktu Indonesia Barat. Sejumlah rekayasa lalu lintas, akses masuk hingga kantong parkir disiapkan untuk mendukung kelancaran acara. Lalu lintas termasuk dari Biro Operasi ini sudah mempersiapkan beberapa area kantong-kantong parkir, sejumlah 22 kantong parkir dengan kapasitas 1.450 bus, 3.680 mobil dan 50 sepeda motor. Adapun wilayah-wilayah yang sudah dipersiapkan untuk kantong parkir, pertama Gedung Pertamina Lama, kedua Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Merdeka Timur, Kementerian Perdagangan, Lemhanas RI, Telkom, Menara Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Gedung Dana Pala. Kini kami ajak Anda memantau situasi terkini jelang doa dan zikir bersama di Monas, Jakarta Pusat. Kita bergabung dengan rekan kami Ismalia Meidasari dan Anissa Rizkia yang akan melaporkan langsung dari lokasi doa dan zikir. Kita ke Ismalia Meidasari. Ismalia, bagaimana situasi di sana sekarang dan siapa saja tokoh bangsa yang hadir dalam doa kali ini? Ya, selamat sore Noval dan juga pemirsa. Kalau ditanya seperti apa situasi di tempat kami melaporkan, yakni di Monas jelang doa bersama untuk HUT RI ke-81. Saat ini di Monas suasananya sangat ramai sekali, Noval dan juga pemirsa. Berbagai masyarakat dari seluruh penjuru, yakni bisa dari luar Jabodetabek dan juga Jakarta, ini berkumpul di Monas, dan mereka juga dengan seragam memakai baju putih ini untuk mengikuti acara doa bersama di tempat kami melaporkan, yakni di Monas. Dan tadi juga kami sempat melihat juga ketika hendak masuk ke Monas, ini banyak sekali bus-bus yang datang atau yang terparkir di area Monas, karena memang ini antusias warga sangat ramai sekali. Dan mereka juga tadi kami sempat berbicara dengan beberapa orang di sini, Noval dan juga pemirsa. Mereka memang datang jauh-jauh, ada yang dari Bekasi, dari Tangerang. Mereka sengaja datang jauh-jauh ke Monas untuk mengikuti doa bersama ini, dan pastinya mereka berharap untuk Indonesia ke depannya untuk bisa lebih damai dan juga sejahtera. Noval dan juga pemirsa, selain nantinya doa bersama ini dihadiri oleh tokoh lintas agama dan juga masyarakat umum, nantinya juga ada sejumlah pejabat, namun memang kami belum mendapatkan daftar nama siapa saja yang nantinya akan menghadiri doa bersama ini. Namun dipastikan untuk Menteri Agama Nasaruddin Umar akan datang dan hadir pada doa bersama pada hari ini. Dan juga untuk persiapan di sini sudah banyak sekali persiapan, mulai dari ambulans, ada juga mobil damkar, dan juga tenda-tenda posko kesehatan di sini juga sudah disiapkan. Dan juga karena memang di sini nantinya akan hadir Presiden Republik Indonesia, yakni Prabowo Subianto, dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Sudah ada juga metadetektor di sini yang disiapkan untuk mendukung acara doa bersama ini. Dan juga selain itu, Noval dan juga pemirsa, kantung-kantung parkir ini juga sudah disiapkan. Ada 19 kantung parkir di sekitaran Gedung Monas yang bisa menampung 8.000 kendaraan seperti itu. Jadi kalau misalnya masyarakat yang mau datang dan hadir ke sini, ini bisa parkir kendaraannya di kantung-kantung parkir yang sudah disediakan. Selain itu juga pengamanan di sini juga sudah mulai terlihat pengamanan, Noval dan juga pemirsa, karena memang dari gabungan TNI Polri ini menerjunkan 1.200 personil untuk mengamankan jalannya doa bersama pada hari ini. Dan juga nanti doa bersama ini nanti akan diawali oleh pembaca surat dan juga sholat maghrib bersama. Sementara itu kembali ke Noval. Terima kasih Ismalia Meidasari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, selanjutnya mari kita pantau arus lalu lintas di sekitar lokasi perhelatan zikir dan doa kebangsaan di Monas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Selamat sore, Brigadir Treslinda, bagaimana arus lalu lintas tempat Anda melaporkan?
Ya baik, terima kasih Noval. Kami akan menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dibantu juru kamera Agus Salim. Dan memang pada aktivitas sore dalam persiapan kegiatan zikir dan doa kebangsaan bersama di kawasan Monas ini sudah seperti yang terlihat, di mana memang sampai saat ini arus lalu lintas masih dalam keadaan ramai dan lancar. Untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Sudirman dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke Gambir hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kendaraan dari arah Sudirman yang akan lurus mengarah ke Harmoni juga dalam keadaan ramai dan lancar. Sebagai informasi juga Nopal, hingga saat ini arus lalu lintas di kawasan ini masih diberlakukan ataupun masih berjalan lancar sehingga belum dilakukan sistem skema rekayasa lalu lintas. Hal ini akan dilakukan apabila menjelang pukul 17.00, yaitu pembatasan bagi kendaraan bus yang akan melintas di kawasan ini rencananya akan dilaksanakan pada pukul 17.00. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Seperti yang terlihat, saat ini sudah mulai dilakukan sistem rekayasa lalu lintas untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan mengarah ke arah Gambir. Tentunya kami berharap Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini berkaitan dengan kegiatan pada kawasan Monas ini juga cukup ramai dengan jemaah. Diperkirakan akan hadir 100.000 jemaah yang akan mengikuti acara doa dan zikir bersama di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Tentunya juga kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Bagi Anda yang akan melintas pada kawasan Monas ini, yang akan melintas kawasan Medan Merdeka Selatan dari Medan Merdeka Barat, kami harapkan Anda untuk menjaga batas kecepatan kendaraan Anda, mengingat memang banyak aktivitas masyarakat, baik itu jemaah yang akan berlalu lalang melintas di kawasan ini maupun masyarakat yang melakukan kegiatan ataupun kegiatan wisata pada kawasan Monas ini. Tentunya juga besar harapan kami Anda menjaga batas kecepatan, ikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan terkait dengan pengaturan arus lalu lintas yang rencananya akan dilaksanakan acara pada pukul 19.00. Dalam pelaksanaannya apabila sudah mengalami peningkatan volume kendaraan akan terjadi beberapa pengalihan arus. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Bagi masyarakat yang akan melakukan aktivitas, tentunya kami sarankan Anda untuk dapat menggunakan transportasi umum, bus Transjakarta maupun melalui KRL, di mana ada stasiun Gambir, kemudian juga ada pemberhentian KRL untuk kawasan Gambir Monas ini juga tetap dibuka. Untuk itu untuk mengurai kepadatan kendaraan bagi masyarakat yang akan hadir pada kawasan Monas ini. Adapun juga beberapa gedung-gedung parkir yang disiapkan sebanyak 19. Ada pelataran parkir IRT Monas, Stasiun Gambir, Gedung Pertamina Lama, Galeri Nasional, PLN Pusat, Kementerian Perdagangan RI, juga Lemhanas, Perpustakaan Nasional, Gedung Telkom, serta Kementerian BUMN. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan dalam hal mengatur jalannya arus lalu lintas maupun kendaraan-kendaraan yang akan parkir pada kantong-kantong parkir yang sudah disediakan oleh anggota kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk menciptakan kelancaran arus lalu lintas selama pelaksanaan zikir dan doa dilaksanakan pada kawasan Monas, Jakarta Pusat. Tetapi ikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan demi mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Monas. Kembali ke Nopal di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Seorang calon Bayangkara Taruna Akpol ditemukan meninggal dunia di komplek lingkungan Akpol Semarang, Jawa Tengah. Korban meninggal diduga terjatuh dari lantai 3 gedung. Calon Bayangkara Taruna Akademi Kepolisian meninggal dunia di lingkungan Akpol Semarang, Jawa Tengah. Korban tewas diduga terjatuh dari lantai 3 sebuah gedung saat apel pada Kamis malam. Sebelum dinyatakan meninggal dunia, korban sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Kini Polda Jawa Tengah masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan rekan seangkatan korban. Sementara jenazah korban masih berada di RS Bayangkara dan akan dibawa ke kampung halamannya di Makassar. Kami sedang melakukan penyelidikan, tentu saja
dengan menggali keterangan teman-temannya yang menemukan, yang tahu sebelumnya, yang kemudian berinteraksi dengan korban ini sebelumnya. Pemirsa, polisi melakukan olah TKP ulang untuk mengungkap misteri kematian Sumarna, Satpam BUMN Perum Jasa Tirta 2 Jatiluhur. Petugas juga mengerahkan anjing pelacak K9 guna menelusuri jejak pelaku dan korban. Tim Inafis Polda Jawa Barat diterjunkan untuk olah TKP ulang pada hari ke-8 pasca penemuan jasad Sumarna, security yang ditemukan tewas terborgol. Pemeriksaan difokuskan di Pos Satpam Bendungan Tanggul Rakyat, tempat korban terakhir bertugas, hingga lokasi ditemukannya jasad korban di tepi Waduk Jatiluhur. Dalam penyelidikan ini, Polda Jawa Barat juga menerjunkan anjing pelacak K9 untuk menelusuri jejak pelaku dan korban. Sementara pihak segera mengungkap kasus tersebut dan menangkap pelaku. Yang saya lihat masih ada beberapa masyarakat yang ketakutan memberikan informasi. Nah, ketakutan ini hanya sebatas ya masyarakat mungkin masih takut dengan suasana kantor polisi. Akhirnya saya datang ke sini memberikan gambaran kepada masyarakat. Alhamdulillah warga-warga dapat gambaran seperti itu. Kami berkomunikasi, informasi ada motif ini segala macam, kami coba mendalam. Sebelumnya seorang satpam objek vital Waduk Jatiluhur ditemukan tewas di tepi danau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Diduga korban tewas dibunuh karena tangan korban diborgol dan dibuang ke dalam waduk. Korban diketahui sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk. Viral di media sosial, YouTuber Big Mo promosikan sebuah produk liquid vape ke anak-anak saat live streaming. Tindakan tersebut menuai protes dari sejumlah netizen dan berharap KPAI bersikap tegas terhadap peristiwa tersebut. Ya, Big Mo, seorang YouTuber yang terkenal aktif melakukan live streaming atau siaran langsung di akun YouTube-nya, kembali menyita perhatian publik setelah mempromosikan sebuah produk liquid vape kepada anak-anak saat live streaming atau siaran langsung. Dalam video tersebut, Big Mo bersama rekannya meminta kepada sejumlah anak-anak untuk mengucapkan adlibs terkait produk liquid vape yang bekerja sama dengan dirinya. Lantas hal tersebut mendapat protes dari sejumlah pengguna media sosial. Dan tidak sedikit dari mereka yang meminta KPAI untuk menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh Big Mo. Ada seorang streamer yang mempromosikan produk nikotin secara terang-terangan di streamingnya bersama dengan anak-anak kecil. Oh my god, anak-anak kecil dibawa-bawa. Masa depan masyarakat kita dipertaruhkan, teman-teman. Dan kalau misal kita diam dan menormalisasikan hal ini, ke depannya anak-anak kecil akan dimanfaatkan untuk apa lagi? Lebih besar lagi. So be careful memilih tontonan dan tuntunan, teman-teman. Kalau misalkan kayak perihal anak-anak atau rasisme, gue kayaknya gak bisa diem aja gitu. Apalagi nih orang yang problematik dari dulu, kayaknya masalahnya gak bisa habis. Kepannya tuh gak habis-habis, ada aja gebrakannya. Ini kalau Komisi Perlindungan Anak sampai gak bertindak sih, kebangetan sih kalau menurut gue. Iya, tidak lama dikritik oleh netizen, Big Mo langsung mengunggah video permohonan maaf di akun YouTube-nya. Melalui video ini, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan dan perkataan saya yang telah menimbulkan kegadahan dalam beberapa hari terakhir. Saya mengakui bahwa apa yang saya lakukan adalah sebuah kesalahan dan tidak dapat dibenarkan. Saya menyadari bahwa produk yang mengandung nikotin hanya diperuntukkan bagi konsumen dewasa dan tidak diperuntukkan kepada anak di bawah umur sesuai regulasi. Sebagai seorang content creator, saya seharusnya memahami tanggung jawab tersebut dan lebih berhati-hati dalam setiap ucapan maupun tindakan yang saya tampilkan kepada publik. Saya juga ingin menyampaikan permintaan maaf secara pribadi kepada Bang Viru. Saya seharusnya dapat menerima kritik dan masukan dengan sikap yang lebih terbuka dan dewasa. Ya pemirsa, tidak lama setelah mempromosikan produk liquid vape ke anak-anak, Big Mo kembali berulah. Ia kembali disorot publik setelah melecehkan gerakan sholat pada live streaming berlangsung. Kita lihat videonya pemirsa. Ini dulu, turunin dulu. Udah. Akhirnya kan kayak gini kan. Ya, Big Mo ini kayaknya nggak kapok-kapok pemirsa ya. Ada aja ulahnya.
Setelah banyak dihujat netizen karena mempromosikan liquid vape ke anak-anak, Big Mo lagi dan lagi membuat netizen geleng-geleng karena dinilai melecehkan gerakan sholat saat live streaming. Netizen ramai-ramai menyerang kolom komentar akun Instagram Big Mo dengan berbagai cara. Ada yang melampiaskan emosinya dan bahkan ada juga yang mendoakan si Big Mo ini. Ya tentu kita sama-sama berharap ya semoga pegiat media sosial di Indonesia bisa semakin baik, mengutamakan hal positif dan mengesampingkan hal negatif. Ini kan vibes-nya udah enak. Iya. Kita semua udah sholat, ya nggak? Udah kan air wudhu. Kita tinggalkan kasus Big Mo pemirsa. Penyelidikan penyebab kematian Sutrimo, kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah terus bergulir. Polda Metro Jaya telah memeriksa 5 orang saksi dan berencana memanggil dokter yang terakhir kali memeriksa kondisi Sutrimo. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Mulai dari melakukan olah TKP, menelusuri CCTV, menyita sejumlah barang bukti hingga memeriksa sejumlah saksi. Polda Metro Jaya mengatakan telah memeriksa 5 orang saksi terkait kematian kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kelima orang tersebut adalah AZ dan MOP pengemudi mobil ambulans yang membawa jenazah Sutrimo menuju Banyumas, M petugas medis di Rumah Sakit Muhammadiyah, MZ dan S, manajer pemilik ambulans menuju Banyumas, dan sebelumnya MA saksi terakhir di klinik Morden, serta AAS pengemudi ambulans. Dalam waktu dekat, polisi juga berencana memanggil dokter yang memeriksa kondisi Sutrimo terakhir kali dan menyatakan Sutrimo meninggal dunia. Mulai hari Senin 27 Juli, penyelidik gabungan dari tim Ditreskrim dan Polres Metro Jakarta Selatan bersama Puslapor Barreskrim Polri melakukan olah tempat kejadian peristiwa, olah TKP. Juga melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi, mengambil beberapa barang bukti, mengolah untuk diolah barang bukti, dan dilakukan pendalaman. Ada 5 orang saksi yang sudah dimintai keterangan. Sebelumnya, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah TKP lanjutan di Morden Estetik Klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diduga jadi lokasi meninggalnya kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo. Tim gabungan membawa sejumlah barang bukti berupa karpet dan 1 plastik untuk diperiksa tim Puslap 4 Mabes Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin menjadi tersangka kasus tindak pidana pencucian uang ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman Herin merupakan teman kuliah Febri yang juga orang kepercayaannya. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang juga melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman Herin menjadi tersangka setelah diduga ikut serta dalam kasus yang menyeret Febri. Nurman diketahui merupakan teman kuliah dan menjadi orang kepercayaan Febri saat menjabat Jampitsus. Nurman Herin akan ditahan di Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Dengan pertimbangan 2 alat bukti, dari tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Sebelumnya, Febri Adriansyah juga telah ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan KPK. Saat keluar dari Kejagung, Febri tidak menggunakan rompi tahanan dan tangan tidak diborgol. Pada perkara ini, Kejagung menerima 2 tersangka yang dialihkan dari Polda Metro Jaya. Don Rito dari pihak swasta dan mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Kejagung mengusut total 4 sprindik pelimpahan dari Polri. Terbaru, tim 9 menerbitkan sprindik baru terkait TPPU temuan emas 74 kg dan uang ratusan miliar rupiah di rumah Febri di Sentul. Sedangkan 3 sprindik lain adalah kasus dugaan korupsi Asabri, Krakatau Steel,
dan pengadaan batubara PLTU yang sempat menyebabkan pemadaman listrik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung memeriksa pengusaha Tan Kiang sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pemeriksaan Tan Kiang untuk mendalami dugaan keterkaitan penanganan perkara korupsi PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya. Koordinator Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda bidang pengawasan memeriksa pengusaha Tan Kiang sebagai saksi guna mengkonfirmasi sejumlah informasi yang berkaitan dengan proses penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat tersangka ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam pemeriksaan ini, penyidik ingin memastikan dugaan keterlibatan dalam penanganan perkara Asabri maupun Jiwasraya, sebagaimana yang sedang didalami dalam penyidikan kasus TPPU. Pemeriksaan Tan Kiang dan Ferry Hongkiriwang menjadi bagian dari upaya penyidik melengkapi alat bukti serta mengembangkan konstruksi perkara. Itu yang lain berapa, Pak? Rencananya hari ini nggak salah 10. Nanti daftarnya tak share ke Kak Ustaz. 10 itu bersama Tan Kiang sama Ferry. Ferry Boboho itu, Pak. Iya. Ferry Hongkiriwang. Oh iya, Hongkiriwang. Oh iya. Makasih ya. Makasih Pak Rudi. Siap, makasih Pak Rudi. Berarti pemeriksaan masih ya, Pak? Ya. Pemeriksaannya masih ya? Masih, saya baru datang di. Siap, Pak. Sementara penyidik terus mengumpulkan keterangan dari para saksi untuk memperkuat pembuktian dan memastikan seluruh dugaan tindak pidana dalam perkara ini dapat diungkap secara menyeluruh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo disambut ribuan warga saat menghadiri Car Free Day Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pagi tadi. Jokowi datang didampingi putra bungsunya yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep. Di Arena Car Free Day di Jalan El Tari langsung disambut warga dan simpatisan yang sudah menunggu sejak subuh. Warga berusaha mendekat untuk menyalami serta mengabadikan momen tersebut menggunakan kamera telepon genggam mereka. Meski dikerumuni ribuan orang, Jokowi tetap melayani permintaan foto warga dan menyapa warga yang hadir. Tidak sendirian, kehadiran Jokowi ini juga didampingi oleh Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep, yang juga menjadi sasaran swafoto warga. Selain menghadiri Car Free Day, dalam kunjungan ke Nusa Tenggara Timur, Joko Widodo juga dijadwalkan menghadiri rapat koordinasi daerah Partai Solidaritas Indonesia, serta menutup rangkaian kegiatan dengan menghadiri Festival Budaya di Pantai Tedis, Kota Kupang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan terkejut ketika mengetahui 10 pohon besar di pinggir Jalan R.E. Marta Dinata dan Jalan C. Hapit, Kota Bandung, Jawa Barat ditebang tanpa izin. Farhan menduga penebangan pohon yang berada tepat di depan lapangan padel tersebut dilakukan tanpa izin untuk kepentingan reklame berbentuk videotron di atas bangunan lapangan padel. Gue segel nih tempatnya. Jangan ketawa lo. Gue serius. Gue segel di tempat. Begitu terbukti ini tempat, bayar orang potong pohon sini, gue segel semuanya. Ketawa sekarang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meluapkan kemarahannya saat mendapati 10 pohon di Jalan R.E. Marta Dinata atau Jalan Riau ditebang tanpa izin dan langsung dilakukan penyegelan di lokasi kejadian. Tindakan penebangan pohon tanpa izin sebagai bentuk pelanggaran serius. Pohon-pohon yang selama ini menjadi peneduh kawasan telah hilang akibat tindakan yang tidak sesuai aturan. Farhan mengaku terkejut dan menyayangkan pohon yang telah tumbuh selama puluhan tahun justru hilang dalam waktu singkat. Ia pun menegaskan bahwa penebangan pohon ilegal ini menjadi perhatian serius pemerintah. Karena kalau di Perda kan ada, Perda Kota ada, dan Pemprov sudah mengeluarkan surat edaran moratorium pemotongan pohon. Nah ini berarti melanggar 2 peraturan. Nah ini juga dianggap sebagai melanggar peraturan pelanggaran lingkungan. Nah jadi kita sudah bisa melaporkan ini Gakum Lingkungan
kepada kementerian gitu. Nah Pak, lihat kondisi seperti ini gimana Pak? Wah ini mas saya marah tuh. Ini saya marah sekali nih. Ini akan kita pidanakan. Farhan memastikan kasus tersebut akan diproses melalui jalur hukum. Pemerintah kota juga telah berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait langkah lanjutan terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Nilai beban pekerjaan semakin pelik dan berat. Asosiasi Kepala Daerah meminta DPR dan pemerintah menaikkan gaji mereka. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi PP nomor 109 tahun 2000. Di tengah maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi, DPR dan Kementerian Dalam Negeri justru tengah mempertimbangkan menaikkan gaji para kepala daerah. Usulan berawal dari keluhan para kepala daerah. Mereka menilai saat ini tugas kepala daerah kian pelik. Tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga mengurus konflik sosial hingga konflik agraria. Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian. Menanggapi usulan dari anak buahnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 yang mengatur keuangan termasuk gaji para kepala daerah. Tito menyebut aturan berusia 26 tahun itu memang sudah saatnya dievaluasi. Ini dibuat peraturan ini di tahun 2000. Sekarang kita tahun 2026. Sudah 26 tahun peraturan ini dibuat. Situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian. Tapi sekali lagi, kalau yang berkaitan dengan PAD, saran kami ini juga dipertimbangkan. Meski membuka peluang untuk menaikkan gaji para kepala daerah, namun menurut Tito, besaran dana operasional nanti akan disesuaikan dengan prestasi dan capaian kinerja para kepala daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ramai dibahas di DPR soal peluang menaikkan gaji kepala daerah. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengaku menyetujui usulan tersebut. Namun menurut Bobi secara pribadi ia tidak pernah mengusulkan kenaikan gaji kepala daerah. Setelah dibahas di gedung parlemen terkait usulan kenaikan gaji bagi para kepala daerah, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution langsung angkat suara. Politisi Partai Gerindra itu mengatakan setuju dengan kenaikan gaji para kepala daerah. Namun menurut Bobi, kenaikan gaji para kepala daerah harus disesuaikan dengan peningkatan kinerja mereka. Ya, kalau itu sudah keputusan asosiasi, saya sebagai anggota asosiasi pasti ngikut. Tapi kalau secara pribadi, saya tidak pernah menyuarakan dan meminta. Kalaupun naik, harus ada KPI-nya juga lah. Karena kan kenaikan itu harus ada penilaian juga. Ya, kalau dibilang boleh nggak naik, boleh. Tapi harus ada KPI-nya, ada nilai ukur kerjanya dulu. Mungkin yang bagus, boleh lah dapat. Kalau yang nggak bagus, nggak usah dapat lah. Bobi juga menyebut jika wacana kenaikan gaji para kepala daerah sudah lama digaungkan. Namun, belum mendapat tanggapan, baik dari DPR maupun dari Kementerian Dalam Negeri. Namun dengan tegas Bobi menyebut sebagai kepala daerah, ia tidak pernah mengusulkan kenaikan gaji. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut akan membuka peluang merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan para kepala daerah, termasuk gaji mereka. Tito mengklaim aturan berusia 26 tahun itu sudah saatnya direvisi, mengikuti kondisi dan perkembangan zaman. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Iya, kalaupun jadi naik gaji, semoga pelayanan kepada publik semakin baik dan tentunya tidak ada korupsi lagi pemirsa ya. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap belum ada perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Agustus. Namun Prasetyo tegaskan ada peluang Prabowo akan melantik pejabat baru untuk mengisi kursi atau jabatan yang kosong. Sementara belum ada.
Kalaupun, mohon maaf ya, kalaupun misalnya ada barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh yang pejabat yang lama. Seperti Wamentan ya berarti. Ya, contohnya seperti Wamentan. Apalagi Mas? Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan ini 38 pimpinan Kadin dari 38 provinsi turut hadir ke istana. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakri bersama jajaran pengurus tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Anindya mengatakan pihaknya hadir bersama pimpinan Kadin dari 38 provinsi untuk berdiskusi dengan Presiden Prabowo. Ia juga menyampaikan selain membawa perwakilan Kadin dari seluruh Indonesia, pertemuan itu juga dihadiri sekitar 30 asosiasi dan himpunan dunia usaha. Selain itu, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ya, hari ini kami Kadin datang bersama pimpinan-pimpinan Kadin di 38 provinsi. Jadi sejak mendengar undangan dari Pak Presiden, mereka terbang. Ada yang dari Papua, Papua Barat, Kaltara, NTT, Aceh. Nah, kami ingin berdiskusi mengenai bagaimana bersama-sama bisa meningkatkan ekonomi dari daerah. Anindya menilai kondisi ekonomi dan geopolitik global saat ini perlu disikapi melalui komunikasi yang lebih erat antara pemerintah dan pelaku usaha. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara, mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Stempel bernama pejabat, NIP dan Sidang pra-peradilan Roy Suryo Jilid 3 kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini Roy Suryo menghadirkan ahli pidana terkait permohonan atas ganti rugi penangkapannya. Sidang pra-peradilan Jilid 3 tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yaitu Roy Suryo, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Roy Suryo kali ini mengajukan pra-peradilan dengan menggugat Polda Metro Jaya untuk mengganti rugi sebesar Rp206 juta. Rincian gugatan yaitu ganti rugi material senilai Rp106 juta dan ganti rugi imaterial senilai Rp100 juta. Dalam agenda sidang hari ini, Roy menghadirkan ahli pidana yaitu Didit Wijayanto Wijaya. Menurutnya, Didit akan memberikan pandangan terkait kesesuaian permohonan ganti rugi dengan ketentuan dalam KUHAP. Pergantian atau soal misalnya ganti rugi itu apakah berkesesuaian dengan KUHAP yang baru ya gitu. Karena KUHAP yang baru kalau saya tidak salah di pasal 173 itu ada ya gitu, dan nanti beliau akan menerangkan di pasal 1 juga ayatnya berapa kemudian apakah yang kita mohonkan itu sesuai atau tidak. Itu yang akan kita pertanyakan. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan pertama, Hakim Tunggal I Ketut Darpawan mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo. Sidang menyatakan bahwa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dirinya tidak sah. Sementara sidang pra-peradilan kedua yang menggugat penetapan tersangka ditolak hakim. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Berniat foto berlatar rekan sesama wisudawan, seorang mahasiswi malah viral terjungkal dari panggung. Satu ruangan pun panik, termasuk panitia wisuda. Momen wisuda di Aula Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Unisa, Surabaya mendadak viral. Kejadian berawal saat seorang mahasiswi meminta bantuan rektor memfoto dirinya di atas panggung berlatar belakang rekan sesama wisudawan lainnya. Nah, saat mundur untuk berpose, ia kehilangan keseimbangan hingga terjatuh dari panggung. Sontak prosesi wisuda ke-115 Unisa Surabaya heboh. Panitia di lokasi memberikan pertolongan kepada mahasiswi untuk segera bangkit. Momen ini pun viral karena terekam dalam siaran langsung. Usai kejadian, bagian akademik Unisa Surabaya menghimbau dan memperingati kepada wisudawan tidak berfoto di atas panggung. Imbauan ini lantaran panitia sudah menyediakan foto dari berbagai sudut, mulai dari bersalaman dengan rektor, pemindahan rumbai wisuda, hingga penerimaan ijazah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Seorang wanita meninggal setelah keluar dari wahana rumah hantu di Tulung Agung, Jawa Timur. Sebelumnya korban sempat pingsan. Garis polisi terpasang di sebuah wahana rumah hantu di pusat perbelanjaan Tulung Agung setelah seorang pengunjung meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, korban seorang perempuan 38 tahun masuk ke wahana rumah hantu bersama rekannya. Sekitar 3 menit kemudian korban keluar dari wahana dan tiba-tiba terjatuh pingsan hingga wajahnya terbentur kursi kayu. Ketika petugas medis tiba di lokasi dan melakukan pemeriksaan, korban sudah meninggal dunia. Polisi masih memeriksa saksi-saksi untuk mengetahui penyebab kematian korban, termasuk riwayat penyakit korban. Dugaan penyebabnya masih kita laksanakan atau lakukan pemeriksaan lebih lanjut dari tim medis Dr. Iska. Memiliki riwayat penyakit atau belum? Kita belum bisa memastikan punya riwayat atau tidaknya. Kita masih nunggu hasil dari pihak medis atau dari pihak kesehatan. Jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Kemarau ekstrim membuat air di Bendungan Karian di Lebak, Banten surut. Mengeringnya bendungan memunculkan kembali 2 desa yang telah lama hilang setelah kawasan tersebut sengaja ditenggelamkan. Sejumlah puing sisa rumah dan bangunan di Kampung Somang, Desa Sukarame dan Desa Sukajaya, Kecamatan Sajira, Lebak, Banten ini masih berdiri. Siapa sangka, 2 desa ini sebelumnya sengaja ditenggelamkan untuk menjadi Bendungan Karian. Sisa bangunan, ruas jalan hingga masjid kembali muncul ke permukaan, menyusul menurunnya debit air di Bendungan Karian karena kemarau ekstrim yang melanda Lebak. Bagi warga yang pernah tinggal di kawasan tersebut, pemandangan ini bukan sekedar fenomena musim kemarau. Landscape yang kembali terlihat membangkitkan kenangan tentang kampung halaman yang harus mereka tinggalkan demi pembangunan bendungan ini. Ini kan kelahiran saya kan di sini gitu ya. Kampung saya kan di sini juga gitu. Banyak kenangannya gitu di sini tuh. Sekarang kan cuman bisa lihatnya doang gitu kan. Saya di sini kan 24 jam di sini, cuman bisa ngeliatin kampung bekas sendiri gitu kan. Biasa ramai jadi sepi gitu. Bendungan Karian sendiri dibangun di aliran Sungai Ciberang, anak Sungai Ciujung. Infrastruktur ini berfungsi untuk menyuplai air baku, mendukung irigasi pertanian, serta mengendalikan banjir di wilayah Banten. Dari Lebak, Banten, Pebi Febrianto, iNews melaporkan. Bagi Anda pecinta sneakers dan fashion, Jakarta Sneakers Day atau JSD Blok M Festival 2026 bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu di akhir pekan. Acara yang digelar di kawasan energetik area Blok M, Jakarta Selatan ini menggabungkan pasar fashion sneakers,
musik, kecantikan, seni, dan gaya hidup menjadi satu ruang perayaan distrik. Di JSD Blok M, Festival 2026 ini terdapat 11 venue yang terdiri dari sekitar 200 tenan yang menghadirkan berbagai koleksi merek lokal dan internasional. Bagi Anda yang tertarik berkunjung, acara ini masih akan berlangsung hingga besok 2 Agustus 2026. Pemprov DKI Jakarta menetapkan tarif layanan Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000. Tarif akan berlaku pada 1 September mendatang. Mulai 1 September 2026, tarif layanan Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta naik dari Rp3.500 menjadi Rp15.000. Penetapan tarif tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 685 Tahun 2026. Pihak Dishub DKI mengklarifikasi bahwa tarif baru tersebut bukanlah kenaikan, melainkan penetapan tarif resmi setelah sebelumnya layanan masih berada dalam masa uji coba. Selama 1 bulan, pihak Dishub akan sosialisasikan tarif baru tersebut di masyarakat. Ini adalah bukan kenaikan, ini adalah penetapan, karena sebelumnya belum ditetapkan, kan masa uji coba. Ya, jadi ini adalah tarif penetapan dan tarif dalam rangka perlindungan sosial. Ya, ditetapkan pada hari ini 31 Juli 2026. Ya, hanya tarif bandara. Tarif bandara itu Blok M Soekarno-Hatta, cuma 1 rute saja, dan berlakunya 1 September 2026. Sambil 1 bulan kita mensosialisasikan kepada masyarakat dan kesiapan masyarakat. Sebelumnya, tarif layanan Trans Jabodetabek Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp3.500 semenjak diresmikan pada Maret lalu. Tarif tersebut diberlakukan hanya selama masa uji coba yang berlangsung 3 bulan. Selanjutnya ada kabar bahagia pemirsa, harga 3 produk BBM non-subsidi alami penurunan harga. Penurunan harga mulai hari ini 1 Agustus 2026. Pertamina menurunkan harga 3 produk BBM non-subsidi yakni Pertamax, Pertamax Green 95 dan Pertamax Turbo. Kawasan Duku Atas Jakarta Pusat kini berubah menjadi pusat integrasi transportasi massal paling strategis. Di padatnya rutinitas kota metropolitan, pedestrian dek Duku Atas hadir sebagai infrastruktur ikonik yang mengutamakan kenyamanan pejalan kaki dan menyatukan berbagai moda transportasi. Kawasan Duku Atas Jakarta Pusat sejak lama diproyeksikan menjadi salah satu lokasi utama transit berbagai moda transportasi di ibu kota. Untuk mendukung mobilitas pengguna transportasi, dibutuhkan infrastruktur yang aman dan juga bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui interkoneksi. Pedestrian dek Duku Atas dicanangkan pembangunannya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 21 Juni 2026 lalu. Diharapkan kehadiran pedestrian dek akan meningkatkan konektivitas, keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki, sekaligus memperkuat integrasi antar moda transportasi. Sesuai dengan mandat yang diberikan, PT MRT Jakarta berkomitmen menghadirkan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan ramah pejalan kaki. Selain itu, dengan inisiasi pembangunan jembatan penyeberangan multiguna ini, juga akan menghadirkan ikon baru ibu kota. Pedestrian dek Duku Atas ini kan juga bisa menjadi salah satu ikon baru di Jakarta, juga mungkin tidak hanya sebagai sarana konektivitas, tapi juga bisa jadi sebuah pembelajaran ya untuk pembangunan infrastruktur yang melewati sungai dan flyover gitu. Karena kan mungkin di luar negeri ada yang cincin donat juga gitu, cuma kan memang situasi kondisinya juga tantangannya berbeda gitu, karena nggak melewati sungai, nggak melewati ada flyover Sudirman gitu. Jadi ini juga bisa jadi salah satu pembelajaran arsitektur dan sipil untuk pekerjaannya juga. Pedestrian dek Duku Atas dirancang untuk menghubungkan sejumlah stasiun utama di kawasan tersebut. Dengan adanya konektivitas ini, waktu tempuh perpindahan antar moda dapat dipangkas.
Nantinya, warga kota dapat menikmati pengalaman bepergian yang setara dengan kota-kota besar dunia. Yang paling problematik adalah kalau dari titik antar moda ini sebenarnya yang ada penghematan sekitar 2-3 menit. Tapi yang paling signifikan adalah dari sisi landmark mau ke Shangri-La. Sekarang ini yang paling kacau karena dia harus dari bawah mulai ke atas ke selatan, baru ke sini lagi, baru bisa ke sini kan. Dan itu saya sekitar bisa menghemat sekitar 4-5 menit untuk nyampe. Jadi setelah sekarang kan tinggal naik dari sini sampai kan. Jadi itu yang paling signifikan untuk pengurangan durasi perjalanan tempuhnya sih. Kehadiran pedestrian dek duku atas akan membawa perubahan besar bagi pola mobilitas warga, khususnya di Jabodetabek. Fasilitas ini tidak hanya memangkas waktu transit, tetapi juga mendorong budaya berjalan kaki yang sejalan dengan visi Jakarta untuk menjadi kota global yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Dari Jakarta, Chandra Bramandika, iNews melaporkan. Sindonews meraih penghargaan sebagai media nasional terbaik dalam ajang Media Brand Awards 2026 yang digelar Serikat Perusahaan Pers atau SPS. Penghargaan ini diberikan kepada media yang dinilai berhasil membangun komunikasi publik yang berkualitas, transparan, dan bertanggung jawab. Sindonews kembali menorehkan prestasi dengan menjadi pemenang kategori media nasional terbaik pada ajang Media Brand Awards SPS 2026. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan membangun ekosistem jurnalisme digital yang berkualitas dan kredibel. Penilaian dilakukan berdasarkan 3 indikator utama, yaitu brand visibility, brand engagement, dan brand reputation. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Serikat Perusahaan Pers yang sudah memberikan penghargaan Media Brand Award 2026 kategori media nasional terbaik kepada Sindonews.com. Ini bukan hanya sebagai pengakuan tapi juga penghargaan kepada rekan-rekan tim Sindonews, baik dari teman-teman di lapangan, teman-teman di balik meja redaksi, maupun juga tim support yang sudah bekerja seharian penuh setiap hari memberikan informasi yang terbaik buat masyarakat dan menjadikan media tidak semata-mata hanya sebagai sumber pemberitaan, tetapi juga sumber knowledge, insight, sekaligus menjadi sumber bagi publik untuk mengambil pilihan-pilihan kehidupan yang lebih baik. Sekali lagi, sukses pada Sindonews atas anugerah SPS Brand Award 2026. Tetap semangat, maju terus, pantang mundur, jaya selalu Sindonews. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi insan media untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, berintegritas, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Jakarta, Amri Narida, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Jelang laga menghadapi Indonesia All Stars dalam Tour Pre-Season, klub Liga Premier Inggris sekaligus juara Europa League Aston Villa menjalani latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Anak asuhan Unai Emery mulai beradaptasi dengan cuaca panas ibu kota dan menjajal rumput GBK. Klub Liga Premier Inggris sekaligus juara Liga Eropa Aston Villa Jumat sore menggelar latihan jelang melawan Indonesia All Star dalam rangkaian Tour Pre-Season-nya. Klub berjuluk The Villains langsung menjajal rumput di Stadion GBK dan mulai beradaptasi dengan cuaca panas kota Jakarta. Skuad Aston Villa langsung menjalani sesi latihan dengan intensitas tinggi yang dipimpin langsung Unai Emery. Sejumlah pemain bintang andalan Aston Villa seperti John McGinn, Victor Lindelof, Tyrone Mings, dan Ian Maatsen tampak antusias menjalani latihan. Sorotan tertuju pada rekrutan terbaru Aston Villa Alejandro Garnacho, pemain bintang Argentina yang datang dengan status pinjaman dari Chelsea, turut menjalani latihan bersama rekan-rekan timnya. Aston Villa akan menghadapi Indonesia All Star pada Sabtu malam yang dijadwalkan berlangsung pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Iya, langsung saja kami ajak Anda untuk melihat antusiasme penggemar sepak bola Indonesia untuk menyaksikan Aston Villa versus Indonesia All Star di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita bergabung dengan rekan kami Steven Patinama langsung dari GBK.
Steven, seberapa antusias fans bola yang hadir di sore hari ini di GBK? Baik, selamat sore menjelang malam, Noval. Untuk antusias dari para penggemar bola ataupun pencinta sepak bola di tanah air, memang pada Sabtu sore ini memang terlihat sangat meriah dan ramai ya, Noval dan juga pemirsa. Karena pada hari ini, tepatnya nanti sekitar pukul 19.30 akan dimulai atau dilakukan kick-off pertandingan persahabatan internasional begitu antara klub papan atas Liga Inggris sekaligus juara Liga Eropa yaitu Aston Villa FC melawan tim Indonesia All Star yang terdiri dari pemain-pemain yang bermain di kompetisi Liga 1 ataupun Liga 2 yang terdiri dari para pemain senior dan juga para pemain muda begitu. Untuk suasana di dalam area GBK sendiri mungkin dapat saya perlihatkan sedikit. Di belakang saya ini adalah tepatnya mereka para penonton yang telah hadir untuk menyaksikan pertandingan antara Aston Villa melawan Indonesia All Star yang sejak sekitar pukul 4:30 sore tadi telah mendatangi stadion utama Gelora Bung Karno. Tampak di layar kaca begitu antusiasnya para pencinta sepak bola tanah air untuk menyaksikan laga persahabatan internasional antara Aston Villa dan juga Indonesia All Star, di mana mereka ingin menyaksikan begitu aksi-aksi dari pemain bertaraf internasional, bertaraf Eropa yang dibawa oleh klub ternama asal Inggris yaitu Aston Villa, di mana terdapat sejumlah bintang-bintang sepak bola dunia, antara lain adalah Tyrone Mings, pemain bertahan asal Inggris dan juga timnas nasional Inggris. Begitu juga ada Emilio Martinez yang memang hari ini tidak dapat ikut bersama tim dalam rangkaian Tour Precision musim hari ini. Dan juga yang paling dinantikan adalah penampilan dari rekrutan baru Aston Villa, yaitu pemain yang dipinjam dari Chelsea, yaitu penyerang bintang asal Argentina ya Alejandro Garnacho begitu. Dan nantinya pertandingan ini akan dimulai pada pukul 19.30 di mana Indonesia All Star sendiri akan menampilkan sejumlah pemain senior dan juga sejumlah pemain muda, antara lain ada Hasib Kipu, Chef Valente untuk pemain seniornya, lalu ada Hoki Caraka, ada Reno Salampesi dan juga ada Rame Rumakik untuk pemain-pemain muda yang akan membela tim Indonesia All Star melawan Aston Villa ini. Begitu, Noval. Baik, terima kasih Steven atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hari ini duel dua raksasa Eropa akan tersaji dalam rangkaian Tur Pramusim Asia 2026 di Hong Kong, di mana Manchester City akan menghadapi Inter Milan di Kai Tak Stadium. Laga ini juga menjadi momen penting bagi Enzo Maresca yang akan menjalani pertandingan pertamanya sebagai pelatih kepala Manchester City. Manchester City dan Inter Milan akan saling berhadapan dalam laga pembuka Tur Pramusim Asia 2026 di Kai Tak Stadium, Hong Kong. Pertandingan ini menjadi bagian dari persiapan kedua tim menyambut musim kompetisi 2026-2027. Laga ini juga menjadi momen penting bagi Enzo Maresca yang akan menjalani pertandingan pertamanya sebagai pelatih kepala Manchester City. Maresca menjelaskan fokus utama Manchester City saat ini adalah membangun fondasi tim. Mulai dari membentuk identitas permainan, memperkenalkan ide-ide taktik, meningkatkan kebugaran hingga memberikan kesempatan bermain kepada para pemain muda. This game for us is always an opportunity to try to improve, to get better. And I think now we are in a process where it's important that we can play these kind of games also for the physical condition. And we are happy to be here, to train here, and to play the game tomorrow. Manchester City membawa sejumlah pemain akademi dalam Tur Asia kali ini setelah beberapa pemain senior mendapatkan waktu istirahat tambahan usai menjalani musim yang panjang. Sementara itu, Inter Milan dinilai menjadi lawan yang tepat untuk menguji perkembangan Manchester City. Nerazzurri merupakan salah satu tim terbaik Eropa dengan organisasi permainan yang kuat dan disiplin. Keduanya akan berlaga di hari ini pukul 20.30 waktu Hong Kong atau 19.30 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, bulan Agustus, bulan kemerdekaan menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia dimanfaatkan berbagai pelaku industri wisata kuliner untuk berkreasi menarik pengunjung.
Tidak terkecuali The Margo Hotel Depok yang ragam kuliner dengan tema Harmony of Indonesia. Harmony of Indonesia merupakan wujud komitmen The Margo Hotel dalam menghadirkan pengalaman kuliner Nusantara memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Ada 4 menu pilihan yang disajikan, yaitu sate rembiga Lombok, ayam panggang madu dari Yogyakarta, ayam cincane Kalimantan Timur, dan gulai ikan Aceh. Keempat menu ini dipilih karena selain merupakan resep legendaris masing-masing daerah, juga karena rasanya yang khas. Sate rembiga khas Lombok ini misalnya, diolah dengan daging sapi pilihan yang dimarinasi sebelum dibakar. Dari marinasi ya, jadi ini kan dia marinasinya memang kayak seperti sambal merah yang dikasih terasi, jadi ada paste terasinya juga. Dan ini salah satu yang unik di Lombok, biasanya selalu temannya ayam taliwang sama dari mereka punya kombinasi taliwang, lecin sama sate rembiga itu jadi satu kesatuan yang buat orang cukup diminati lah. Wow, dari tampilannya udah bikin pengen ya. Tak kalah menarik gulai ikan Aceh ini. Kuahnya yang kaya rempah merasuk di setiap detil potongan daging ikan. Tak kalah menarik menu ayam panggang madu dari Yogyakarta dan ayam cincane khas Kalimantan Timur. Dari 4 masakan ini memang jarang ditemuin lah ibaratnya. Kita ingin mengangkat makanan yang dari daerah-daerah tersebut ke The Margo Hotel, ke area Depok. 4 menu legendaris ini bisa Anda nikmati ala buffet all you can eat Harmony of Indonesia The Margo Hotel sepanjang bulan Agustus 2026. Rangka merayakan usia ke-70 tahun Bank Danamon menggelar Danamon Festival di Karawang, Jawa Barat mengusung semangat tumbuh bersama di setiap langkah. Festival ini menjadi wujud apresiasi Bank Danamon kepada nasabah dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanannya selama 7 dekade. Danamon Festival di Karawang menjadi bagian dari perayaan HUT ke-70 Bank Danamon yang menghadirkan beragam aktivitas bagi masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah dan menjadi wujud apresiasi Bank Danamon kepada nasabah dan masyarakat. Berbagai rangkaian kegiatan digelar mulai dari sambutan kepala daerah, pameran produk, dan layanan perbankan, hingga beragam aktivitas interaktif yang menarik perhatian pengunjung. Di area booth Danamon, pengunjung dapat mengikuti berbagai aktivitas interaktif serta mendapatkan informasi mengenai program dan inisiatif yang dihadirkan Bank Danamon. Antusiasme pengunjung terlihat saat mengikuti permainan gachapon dan berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah menarik. Bank Danamon juga menyiapkan area eksklusif bagi nasabah di depan panggung utama sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia yang telah menjadi bagian dari perjalanan perusahaan selama 7 dekade. Melalui semangat tumbuh bersama di setiap langkah, Bank Danamon menegaskan komitmen untuk terus membangun kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat demi menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi semua pihak. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Iya, setelah kulineran jangan lupa bakar kalori dengan olahraga. Pemirsa, bagi Anda yang suka berolahraga dan mencari alternatif olahraga di dalam kota Jakarta, maka Sunter Water Sport bisa jadi pilihan Anda berakhir pekan yang seru. Untuk detailnya kita bergabung dengan rekan Selena Yahya dari Sunter Jakarta Utara. Selena, selamat sore. Seperti apa keseruan water sport di sana? Ya, Noval dan juga pemirsa, lagi-lagi Jakarta membuktikan bahwa Jakarta mampu menjadi kota yang inklusif dikarenakan untuk hari ini memang sudah berlangsung dari acara Jakarta Water Sport 2026 yang terbuka untuk seluruh masyarakat yang ingin datang ke Danau Sunter Jakarta Utara. Dan tentunya pemirsa, untuk situasi terkini memang sudah tidak ada lagi perlombaan karena perlombaan dimulai dari pukul 6 pagi hingga 12
siang tadi. Kemudian dari acara siang tadi selesai perlombaannya, ini juga dilanjut dengan acara dari musisi-musisi lokal yang ada di Jakarta khususnya. Dan tentunya saya ingin berbincang dengan salah satu pengunjung yang dari tadi sedang menikmati Danau Sunter Jakarta Utara nih pemirsa. Halo Kak, dengan kakak siapa? Halo, saya dengan Vita. Halo, kalau kakak ini tadi menyaksikan langsung perlombaan water sport ini nggak Kak? Iya, kebetulan saya di sini dari jam 6 pagi dan kebetulan juga saya itu salah satu tenan UMKM di Sparekraf. Jadi kita mulai dari openingnya dari awal sampai akhir acara kita stay di sini. Berarti kalau untuk olahraga sport, water sport ini nih Kak, kakak tertariknya apa nih Kak? Tadi apa ya, nggak tahu kayak dayung-dayung gitu. Berarti emang startnya dari pukul 6 pagi? Iya, dari jam 6 itu sudah rame, mulai openingnya jam 8. Oke baik, terima kasih banyak Kak. Ya begitulah tadi perbincangan saya dengan salah satu pengunjung dan juga ternyata sekaligus talent dari UMKM yang ada di sini. Jadi Noval dan juga pemirsa, selain dari perlombaan yang nantinya akan dilombakan kayak racing, kemudian juga dragon boat, sampai dengan stand up paddle ini yang ada di Danau Sunter. Selain itu juga ada UMKM yang bisa dinikmati oleh pengunjung yang ada di Danau Sunter dari hari ini dan juga besok. Karena untuk acara Jakarta Water Sport 2026 ini berlangsung dari tanggal 1 sampai 2 Agustus 2026. Karena saya udah tahu jadwalnya dimulai di pukul 6 pagi. Kayaknya besok saya akan kesini pukul 6 pagi untuk menyaksikan perlombaan water sport yang ada di sini. Begitu Noval. Demikian. Terima kasih Sena Yahya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.